Terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau mengenai materi pemeriksaan hari ini, dari pemeriksaan ini seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan sebagai bukti permulaan bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam suap menyuap bersama Harun Masiku, yaitu menyuap KPU, anggota KPU. Itu pertama. Kemudian kedua, dalam pemeriksaan juga hari ini tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan atau dikonfirmasi bahwa Mas Hasto ini sudah melakukan perintangan penyidikan. Jadi kalau dari sisi bukti permulaan tentang penetapan sebagai tersangka, belum ada yang jelas dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Sehingga, dan inilah kan yang selama ini menjadi argumen kami di dalam pra-peradilan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, proses pemeriksaan ini sendiri lebih banyak berkisar kepada proses bagaimana mulainya Harun Masiku menjadi calon anggota DPR oleh partai, dari ketika itu dia mengajukan pilihan, kalau saya tidak keliru tadi yang disampaikan, adalah dari Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan. Tetapi kemudian dia ditetapkan dari Sumatera Selatan dengan nomor urut 5 kalau saya tidak keliru. Nah, persoalannya terjadi adalah yang juga ditanyakan oleh pihak penyidik tadi, mengapa kok tiba-tiba ada JR dan ada fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyangkut almarhum Pak Nazarudin Kimas yang sudah terpilih ketika itu sebagai anggota DPR. Nah, itu yang dijelaskan oleh Mas Hasto bahwa terjadinya JR dan juga permohonan fatwa itu karena tidak ada dalam aturan KPU yang menyatakan bahwa kalau ada seorang calon anggota DPR terpilih, kemudian sebelum terpilih itu dia meninggal dunia, maka persoalan suaranya itu akan diletakkan atau akan diberikan kepada siapa. Nah, inilah salah satu persoalan pokok yang ditanya kepada Mas Hasto. Nah, untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh partai ketika itu, Mas Hasto mengatakan bahwa mereka pimpinan partai lalu mengajukan JR ke Mahkamah Agung. Karena tidak ada aturan, Mahkamah Agung menganggap bahwa karena orang ini dicalonkan oleh partai, seharusnya suara ini dikembalikan kepada kebijakan partai. Akan tetapi sekali lagi, ini yang tidak dilaksanakan oleh pihak KPU. Karena tidak dilaksanakan oleh pihak KPU, maka diajukan permohonan fatwa oleh partai. Dan juga kemudian partai ketika itu juga tidak mendapat respon dari pihak KPU. Nah, di dalam hal sesudah adanya JR dan sesudah adanya fatwa ini, baru partai mengajukan nama, yaitu nama Harun Masiku. Karena menurut kedua putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung itu diserahkan sepenuhnya kepada partai. Nah, itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, yang selalu dipersoalkan seolah-olah bahwa Mas Hasto ini menukangi proses ini supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR dari partai PDIP dari daerah Sumatera Selatan. Nah, tadi itu yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya kira yang juga penting untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa penahanan terhadap Mas Hasto ini
surat perintahnya ditandatangani oleh Ketua KPK. Ya. Perlu saudara ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19, ini suratnya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan tidak juga menjadi penuntut umum. Sehingga menurut hemat kami, kalau kita tafsirkan bunyi dari pasal ini, pasal 21 ini, maka pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik dalam hal ini. Karena yang berwenang melakukan penahanan itu adalah penyidik. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan secara tegas bahwa surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK. Kemudian saudara-saudara, yang perlu juga saya sampaikan bahwa dalam membaca dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember tahun 2024. Dan ini berarti 2 hari sesudah pimpinan KPK dilantik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan. Artinya apa? Ini baru 5 hari mereka menjadi pimpinan KPK, tetapi mereka sudah menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka untuk 2 perkara. Perkara pertama adalah perkara mengenai perintangan penyidikan, yang seperti saya sampaikan tadi tidak ada bukti permulaannya. Yang kedua adalah perkara suap, yaitu bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan, anggota KPU. Nah, kalau kita mau lihat ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan betul Undang-Undang Tipikor tentang suap ini, selalu di situ disebut, bisa dimaknai bahwa itu ada kesengajaan. Kesengajaan itu artinya ada orang mempunyai kehendak, mempunyai intensi untuk menyuap. Artinya dia mempunyai kepentingan. Nah, kalau kita lihat Mas Hasto, ya harus kita akui secara jujur bahwa dia tidak punya kepentingan untuk menyuap Wahyu agar supaya merekomendasikan supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR. Satu lagi saya kira, apa yang dilakukan oleh Mas Hasto terkait dengan surat-surat keputusan atau surat-surat yang disampaikan oleh partai itu sepenuhnya menjalankan kewenangan yang diberikan atau amanat yang diberikan oleh pimpinan partai kepada beliau sebagai sekjen. Jadi sekali lagi yang saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara bahwa Mas Hasto terkait dengan 2 hal ini dia tidak mempunyai kepentingan. Dan lagi yang mesti saya jelaskan, tegaskan lagi bahwa pimpinan KPK itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Sehingga penahanan ini menurut hemat kami dilakukan tidak menurut hukum. Saya kira itu yang bisa penjelasan yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Roni, Bang Mulya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.